teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ananda Iro-Iro pada seri serba-serbi. Kehidupan manusia adalah dinamis, selalu dinamis. Perubahan adalah keniscayaan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima perubahan yang terjadi agar kita bisa survive. Ya, nah kali ini kita akan mengobrol tentang perubahan yang terjadi di Jepang. Apa aja? Yuk, mari kita ikuti obrolan ini. Jadi hari ini sebetulnya simpel-simpel aja, ini kan bincang-bincang santai gitu ya. Kami ingin memperkenalkan suatu perubahan dalam masyarakat Jepang ya. Budaya perusahaan Jepang. Kalau kerja di perusahaan Jepang itu ada budayanya, kebiasaan-biasanya yang dikenal dengan horensu. Ini saya kira mahasiswa saya tuh banyak yang tertarik atau mati saya nggak tahu nih ya. Nah, horensu Jepang itu manajemennya, budaya perusahaannya itu horensu singkatan dari Hokoku dan Raku Sodang itu ya. Hokoku jadi lapor, kalau ada apa-apa tuh lapor ke atasan gitu ya. Kemudian dari Raku ya, pokoknya apa yang ada yang apapun harus disampaikan, jadi nggak boleh ada informasi di keep sendiri, itu harus di-share gitu ya, harus renaku gitu ya ke atasannya. Kemudian sodang gitu ya, konsultasi, jadi jangan sok tahu gitu ya, kalau ada apa-apa tuh jangan sok tahu, ambil keputusan sendiri, harus sodang gitu ya. Soalnya itu singkat jadi horenso. Horenso kan dalam bahasa Jepang artinya bayam ya. Bayam itu sehat ya. Saya harus horenso. Nah itu semua mahasiswa saya ya, kita teman budaya korporasi, katanya horenso. Kemudian mungkin sebenarnya media massa kita, sosial media ya, kita di Indonesia juga kalau bahas tentang manajemen juga, katanya horenso. Nah itu dulu memang pernah ada suatu waktu gitu ya, itu nge-trend gitu ya horenso. Tapi belakangan ini ternyata ada perubahan. Belakangan ini pun sebenarnya udah sejak beberapa tahun yang lalu ya, itu muncul perubahan ya. Jadi catchphrase-nya gitu ya, kata kuncinya bukan lagi horenso tapi kakurenbo. Kakurenbo itu dalam bahasa Jepang itu artinya petak umpet ya. Yang jelas ini maksudnya bukan petak umpet di perusahaan ya. Kan main petak umpet ya. Kata dari kakurenbo, kaku ni rendaku hokoku ya. Jadi kaku ni kan artinya konfirmasi gitu ya. Terus rendaku ya, kakurenbo rendaku gitu, menginformasikan. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun harus disampaikan gitu ke atasnya. Kemudian hokoku itu melaporkan ya. Jadi sebetulnya sih kakurenho, tapi orang Jepang lebih seraknya membuatnya menjadi kakurenbo gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama-tama bukan hokoku. Jadi kalau misalnya seorang karyawan gitu ya, misalnya dia dalam pekerjaan itu dia menemukan masalah, misalnya itu bukan langsung hokoku ya ke atasannya, tanya, aduh Bapak Ibu ini gimana nih, ini ada masalah nih, apa harus saya lakukan, mohon arahannya ya. Itu kan hokoku gitu kan ya. Sekarang yang dituntut adalah pertama-tama kakuni kan artinya konfirmasi. Artinya kalau seorang karyawan, termasuk karyawan muda gitu ya, ketika dia dalam pekerjaan dia menemukan masalah, dia sendiri harus berpikir gitu ya. Dia harus pikir sendiri gitu ya. Jadi punya inisiatif gitu ya. Kakurembo itu maksudnya. Ada masalah seperti apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang terbaik itu usaha yang bisa saya lakukan? Jadi dia harus mikir dulu. Tapi kalau udah mikir gitu, udah berpikir gitu, udah punya ide, misalnya jangan langsung dikerjakan. Nanti kalau ternyata keliru misalnya, kalau salah kan nanti repot kan ya. Dan atasannya nggak tahu gitu ya, anak buahnya ngapain, nggak bisa gitu dong ya. Jadi mereka tuh kakuning gitu ya ke atasannya. Ini Bapak Ibu ini di lapangan ini ada masalahnya. Kalau menurut saya sebaiknya saya mengambil tindakan ini ya, supaya untuk meminimalisir kerugian dan sebenarnya mencari solusi gitu ya. Oke enggak? Ya, apakah Bapak Ibu setuju? Kuning gitu ya, konfirmasi. Yeah. Kalau atasannya pikir ini kayaknya sih idenya bagus gitu ya. Oke, go gitu ya, jalankan gitu ya.
Jadi Jadi beda banget ya sama Jepang zaman dulu yang ya, kita punya image harus manut, harus menuruti ya, apa ya. kata perintah Iya, atasan karena gitu ya. kita kan perubahan ya di eksternal gitu. Di Jepang persaingannya makin ketat. Kemudian perusahaan-perusahaan Jepang juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan di negara lain gitu ya. Jadi karena perubahannya begitu cepat ya dan persaingannya begitu ketat, kalau semua karyawan baru itu misalnya kalau ada masalah semuanya lapor dan minta arahan ke atasannya, wah bisa repot gitu. Atasannya bisa kelabakan. Jadi ada sekarang ada tren gitu ya, perusahaan tuh mengharapkan karyawannya itu punya inisiatif, ada yang bisa mikir sendiri gitu ya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Berarti Jadi kalau boleh dibilang, kalau dulu itu mungkin bawahan itu cenderung menjalankan apa perintah atasan, ya, tapi kemudian sekarang diharapkan mereka punya jihad vise ya, punya lihat apa inisiatif sendiri, inisiatif gitu ya. inisiatif. Tapi tentu saja itu harus dikonfirmasikan ke atasannya ya kan sebagai Ya, wakil dari perusahaan. Kalau saya mengambil tindakan seperti ini, oke tidak gitu ya. Jadi kan nggak boleh dong karyawannya mau ngapain terserah gitu jalan sendiri iya, ya bisa repot gitu ya. Nanti setelah itu perkembangannya seperti apa ya setelah membuat penanganan gitu kelanjutannya tuh hasilnya seperti apakah baik atau tidak gitu membantu atau tidak positif atau negatif itu harus direndaku gitu disampaikan ke atasannya. Kemudian hokuku gitu rendaku. Jadi dan aku, apapun yang terjadi itu harus dilaporkan. Jadi jangan sampai atasannya nggak tahu ya karyawannya tuh di luar ngapain aja gitu mengambil tindakan seperti apa gitu ya. Itu suatu perubahan yang sangat drastis ya kalau kita lihat ini apa ya apa saya boleh share screen nggak ya? ya mungkin bisa supaya Ya, saya bisa. bisa share screen ya sebagai bukti saya nggak bohong. Ini ada website itu ya postingnya di ini Toyo Keizai Online ini sebenarnya surat kabar ekonomi yang cukup bergengsi ya di Jepang. Jadi Toyo Keizai Shimbun itu dari zamannya Fukuzawa Yukichi udah hampir 150 tahun gitu ya. Oh, Ya, oh, Toyo Keizai. Tapi sekarang karena udah online gitu ya. Uh, ya. Sebenarnya gratis ya. Ini bagus banget ya. Saya sering baca karena bagus ya. Nah, Hmm. ini tanggalnya tahun 2017. Ya, 2017 artinya 6 tahun yang lalu ya. Jadi di 6 tahun yang lalu ini sudah diposting ke artikel, ada pembahasan gitu ya. Ini sebenarnya bukan artikel tapi pembahasan gitu ya. Kedepannya itu Hmm. bukan horenso ya, ini kokoko dan aku sodang gitu, horenso yang kita kenal selama ini, tetapi Mm-mm. kakurebo. Jadi Kakurebo lebih efektif ya, dianggap lebih efektif. lebih efektif. Karena setiap karyawan itu ya SDM gitu kan, ya mereka harus dikaryakan gitu ya. Mereka jadi Hmm. tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya perusahaan nih ya dalam operasionalnya tuh menemukan masalah. Jadi misalnya ada tantangan baru gitu ya, pesaing baru dan sebagainya. Jangan semuanya tuh mengandalkan keputusan dari atasan gitu, dari bos gitu ya. Itu jadi setiap karyawan tuh mereka juga harus mengambil inisiatif, mikir gitu ya, berpikir. Nah, untuk berpikir ya mereka ya harus observasi, harus belajar dan sebagainya ya, meningkatkan kompetensi diri gitu supaya bisa mencari solusi. Ya tentu saja sebelum dijalankan itu harus dikonsultasikan ya ke atasannya. Ya, itu ya satu ya saya kira. Oh, Jadi apakah ini ya, hmm, ya, apakah ini artinya mereka membuka bukan peluang ya, mengizinkan kesalahan? Artinya kalau zaman dulu kan seolah-olah harus menjalankan perintah atasan sehingga kalau salah mungkin yang bertanggung jawab atasan. Nah, kalau sekarang ya. karyawannya diizinkan untuk punya inisiatif berpikir, berarti diberi ruang untuk melakukan kesalahan. Artinya ruang trial and error. Apakah bisa Ya, dikatakan begitu juga tapi gitu? tetap saja kan kakuning itu jadi perlu kakuning ya. Jadi kalau si anak buahnya itu kalau punya ide gitu ya atau punya Mm-mm. solusi itu sebagai usul itu dia yang usulkan ke atasannya. Jadi Hmm. sebetulnya tanpa persetujuan dari atasnya dia nggak bisa menjalankan. Tapi sifatnya jadi bukan top down tapi down top lah ya gitu ya. Contoh, jadi si inisiatif dari si karyawan ini juga Heeh. jadi bisa saja idenya tuh tidak disetujui misalnya ya, itu bisa Ya, saja. Tapi intinya adalah dia tuh harus punya inisiatif, dia harus harus mikir gitu mikir. ya. Jadi Hmm. jangan sampai dia tuh hanya menunggu Menunggu nunggu perintah gitu. arahan gitu ya dari atasan. Jadi atasannya sendiri bisa seorang direktur atau seorang manajer, dia harus mikirin semua masalah yang dihadapi oleh anak buahnya. Ini kan terlalu berat ya. Jadi karena memang tantangan zaman, jadi akhirnya perusahaan Jepang itu memberikan peluang memberikan
sebenarnya mendorong Kesempatan ya. karyawannya itu untuk punya inisiatif. Itu jadi artinya sebetulnya dengan demikian tuh meringankan beban kerja gitu ya dari si para atasan, apakah manajer atau direktur. Ya jadi si karyawan itu nggak akan dianggap sok tahu atau lancang atau gimana. Ya itu ya. Udah bukan zamannya. Ya, jadi Hmm. kalau zaman sekarang kalau misalnya dengan persaingan begitu ketat, kalau perusahaan masih menuntut karyawannya tuh hanya menunggu instruksi, itu perusahaannya bisa tutup gitu ya, kalah bersaing. Demikian sharing informasi tentang salah satu perubahan yang terjadi dalam masyarakat Jepang, khususnya dalam dunia kerja di Jepang, yaitu dari Horenso Kakakurenbo. Sampai jumpa di seri serba-serbi berikutnya di channel Ananda Iro Iro. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Please keep healthy and be happy. Sayonara. Bye-bye. See you again.